Eh, Sobat Kardus, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi episode kali ini, episode kedua untuk edukasi kardus akan membahas tentang bagaimana kita mengeksplorasi material kardus. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman Sobat Kardus semua yang sudah komen di kolom komen kita untuk episode pertama tentang kapan nih episode edukasi kardus yang kedua, terus kemudian pengen tahu lebih tentang eksplorasi berikutnya. Jadi untuk yang belum nonton bisa nonton dulu di episode 1 apa itu kardus, terus kemudian jenis-jenis materialnya. Nah, kali ini untuk episode kedua kita akan membahas tentang eksplorasi materialnya. Jadi kalau teman-teman tahu, Sobat Kardus semua tahu, kardus umumnya kan hanya sebagai box nih. Nah, apa sih yang dilakukan Dus-Duk-Duk dengan material kardus ini sehingga bisa menjadi karya-karya yang luar biasa tentunya. Nah, untuk pemahamannya atau bagaimana kita mengeksplor, bagaimana kita akan membuat ide dari sebuah produk, tentunya kita harus tahu dulu materialnya seperti apa. Kita akan coba eksplor mulai dari strukturnya, terus teknik pemotongan, kemudian kita akan juga coba eksplor bagaimana sih kalau ditekuk kunciannya seperti apa gitu ya. Terus kemudian untuk di finishing, cat atau dan lain-lain kardus ini yang paling oke seperti apa gitu ya. Terus sampai akhirnya kardus ini anti air enggak? Nah, ini menarik. Jadi sekarang kita coba awali dengan mengenali struktur dari kardus tersebut. Struktur material kardus kita tahu di episode sebelumnya kita mengenal tentang material kardus seperti ini. Jadi ada strukturnya ya. Jadi struktur kardus sendiri itu ada gelombangnya atau float. Nah, ini biasanya struktur yang kita gunakan untuk membuat kursi. Nah, kursi-kursi itu bagaimana kita bisa kuat membuat kursi. Nah, itu kan juga banyak yang ditanyakan oleh teman-teman saat kita berpameran biasanya atau di kolom komen kita di Instagram. Kursinya kok bisa kuat sih gitu sampai up 180 sampai 200 kilo. Nah, itu yang kita gunakan adalah strukturnya ini. Struktur inilah yang akan membantu kita menopang dari kekuatan atau beban yang akan diterima dari si kardus itu. Jadi struktur ini menjadi struktur penguat yang bagian dudukannya itu harus menggunakan serat yang seperti ini. Jadi struktur ini yang menjadi kekuatan utama dalam pembuatan kursi atau furniture. Jadi kalau serat ini sampai terbalik bisa, tapi kekuatannya tidak akan sekuat saat posisinya berdiri. Berikutnya terkait eksplor material dalam proses pemotongan kardus. Nah, pemotongan kardus ini sebenarnya sederhana. Kita ambil 3 jenis yang biasa kita gunakan dalam membuat karya Dus-Duk-Duk. Jadi potong pertama dengan manual. Manual yang kita gunakan alat yang cukup sederhana yaitu cutter dan gunting. Kemudian kita menggunakan laser, mesin laser ya. Terus kemudian mesin yang ketiga adalah mesin router. Basicnya adalah pisau. Nah, untuk manual sendiri ada teknisnya sebenarnya. Tekniknya adalah bagaimana kita memotong kardus ini biar supaya hasilnya rapi gitu. Yang pertama jelas cutternya harus tajam. Kedua, saat kita memotong kardus yang kita potong jangan berusaha untuk sekali potong. Dalam artian saat kita potong jangan langsung ditekan untuk biar dia supaya terpotong. Nah, itu akan cepat membuat kita lelah. Ya, kalau yang dipotong satu, kalau yang dipotong banyak, wah, itu juga cepat capek nanti kita. Jadi potongnya teknisnya adalah 2 kali. Jadi potongan pertama kita beri sayatan supaya kardus layer pertama itu terpotong, yang kedua baru kita tambahin kekuatannya. Jadi minimal adalah 2 kali proses pemotongan supaya hasilnya juga lebih rapi. Kalau kita potong berusaha untuk 1 kali potong bisa, tapi akan banyak tenaga yang dikeluarkan dan risiko untuk tidak rapinya juga besar. Nah, untuk laser dan router ini hampir sama, cuman beda alat potongnya. Kalau laser menggunakan laser base, kalau router menggunakan pisau. Nah, ini dua-duanya menggunakan software atau digital. Kita prosesnya melalui Corel gitu ya, karena output yang dibaca oleh mesinnya adalah outline. Berikutnya kita lanjut ke proses tekuk gitu. Nah, tekuk ini apa? Ini biasanya kalau tekuk itu biasanya kita gunakan untuk karya-karya kita yang seperti ini, dan ini. Nah, tekuk ini adalah proses
kalau kita bilangnya creasing gitu ya, bahasa umumnya creasing atau dilukai, kardusnya kita lukain. Ini juga ada dua cara, yaitu manual dan mesin gitu ya. Saat manual kita menggunakan cutter, itu kita bisa menggunakan bagian belakang cutter. Bagian belakang cutter ini kita gunakan untuk melukai si kardusnya, untuk membuat creasing atau tekukan. Kalau di mesin, untuk laser kita sedikit tricky, itu tergantung mesin masing-masing lasernya ya. Kita harus menentukan speed atau powernya gitu. Gimana caranya kardus ini tidak terpotong sampai tembus gitu. Nah ini juga perlu kita riset, kita coba-coba gitu, karena beda mesin juga beda kekuatan atau powernya. Kemudian dengan router, kalau router dia ada mata rollernya yang bisa membuat creasing atau tekukan. Nah, tekukan-tekukan ini biasanya kita gunakan untuk karya-karya kita yang tadi contoh sebelumnya, biar efek yang ditimbulkan adalah biasanya curve atau geometris gitu ya, atau low poly karya-karya kita, untuk biar supaya kardus ini biar bisa smooth atau menunjukkan karakternya yang berbeda. Oke, berikutnya kita bahas tentang kuncian atau interlocking, atau bisa disebut juga penguat struktur gitu ya. Nah, kuncian ini juga nggak jauh berhubungan dengan struktur. Saat kita membuat kursi tadi, terus kemudian furniture yang lain, kita butuh yang namanya kuncian. Kuncian ini biasanya kita gunakan untuk produk-produk yang tanpa menggunakan lem, atau bongkar pasang, atau furniture, bisa juga dekorasi yang harapannya bisa digunakan 2-3 kali atau mungkin berkali-kali gitu. Dengan menggunakan kendaraan yang mobile gitu ya, mobil, biar bisa dilipat atau mungkin flat. Jadi sistemnya bongkar pasang, atau justru untuk pengiriman keluar kota atau luar negeri gitu. Kita biasanya menggunakan sistem kuncian. Kuncian ini apa aja sih jenis-jenisnya? Sebenarnya banyak. Tapi yang kita gunakan di sudut biasanya adalah fokusnya kuncian yang menggunakan ketebalan dari bahan itu sendiri. Kuncian ini juga perlu kita riset. Jadi kita mau membuat produk seperti apa, terus kemudian nanti dibongkar itu ukurannya seperti apa, terus kemudian nanti akan di packingnya sebesar apa. Nah itu perlu kita pelajari atau ketahui gitu. Cuman kalau untuk saat ini kita akan bahas kuncian yang lebih sederhana, yaitu kuncian yang untuk di furniture atau kursi. Nah, kuncian ini seperti ini contohnya. Ini kita menggunakan ketebalan bahan, terus kemudian kita melihat dari fungsinya. Nah, untuk kursi ini kita harus ketemu. Ini biasanya kita kasih lubang antara 4-5 cm, ketebalannya sesuai bahan kita yang kita gunakan 0,4 mili.